Pertama lagi telepon terus ada marah-marah di depan dokter itu gimana sih dok ceritanya sebetulnya dok? Jadi ceritanya kan begitu kan ini bukan masalah membela salah satu pihak ya. Sebenarnya setiap kali ada kasus yang cukup menjadi atensi publik kan pasti kuundang di podcastku. Tidak terlepas dari Densu dan Ferni juga ya. Kemarin aku mengundang Ferni tapi Ferni berhalangan untuk hadir, nggak bisa untuk hadir. Tapi ternyata temennya mau hadir. Oke. Tujuanku adalah ya oke, aku coba deh sambung lidah deh, kebetulan kan aku juga cukup dekat lah dengan Bang Densu. Aku coba damaikan komunikasinya. Ikeidanya bersedia hadir dan di situ kita ngobrol dan dikasih tahu juga oleh mbaknya bahwa Ferninya ada di parkiran di basementku, di apartemenku. Cuma beliau tidak mau naik ke atas. Ya udah, saya sebagai host coba bertanya ya pertanyaan-pertanyaan netizen sih sebenarnya. Tapi pada waktu itu saya ngajakin ke tempatnya Denny Sumargo dan saya telepon Denny Sumargo pada waktu itu. Ya, jadi Denny Sumargo sempat ngomong, tanpa disangka-sangka dan tanpa diprediksi, Mbak Fernia telepon Ikeida dan diangkat pada saat yang bersamaan dan itu on cam. Ya, tidak disetting sama sekali. Ya, jadi ini kebetulan diangkat begitu ada suaranya dan aku nggak pernah minta di speaker ya. Ikeidanya juga langsung speakerin sendiri, padahal di depan kamera kan langsung di speakerin sendiri. Mereka bertemu deh dari handphone. Tapi kaget gak sih dok, apa Kak Densunya sempat agak marah besar sekali kan gitu. Itu seperti apa sih dok? Aku jarang ya lihat Densu sampai se-emosional itu ya. Aku kenal dengan Densu kan kurang lebih 3 tahun juga ya. Dan aku ngelihatnya dia ini orang yang cukup bijaksana dan tercerahkan. Mungkin karena juga sama sepertiku ya. Yang sudah melalui banyak cobaan hidup di penjara. Kalau dia kan sampai di-cancel oleh banyak orang. Ya kan akhirnya jadi lebih dewasa dan jadi lebih bijaksana. Tapi ya jangan remehkan hati orang yang tersakiti. Ya, ingat ya, ini untuk artis itu juga, KP juga ya. Jangan remehkan hati orang yang tersakiti. Jangan remehkan hati orang baik. Bang Densu sudah sebaik seperti itu, masih digangguin oleh mantannya. Dan akhirnya dia ambil jalur hukum. Jadi sama seperti saya juga. Saya walaupun saya di penjara, walaupun edukasi saya selama ini sudah terbukti ya, walaupun selama ini saya dizolimi, tapi ya saya masih sabar. Tapi kalau mbaknya masih keras, masih main-main dengan saya juga nggak segan-segan untuk ambil tindakan juga. Jadi saya ngelihat ya Densunya juga emosional banget. Wajar sih aku ngomong, wajar banget ya, kan sudah hasil tes DNA-nya juga sudah keluar ya. Ya, tapi kan tugas saya di sana sebagai host ya cuma bertanya apa adanya. Sudah nonton belum? Udah. Tapi banyak netizen yang duga bukan netizen sih ya, dia sendiri kira bilang kan sempat jangan memojokkan dong gitu. Iya. Gimana? Kalau di podcastku sebenarnya kita tuh nggak pernah memojokkan ya. Gini ya, podcast itu ada beda-beda warna ya. Kalau misalnya kita ngeliat di Denny Sumargo ya, itu adalah podcast curhat. Namanya kita curhat, dia mendengarkan. Ya. Apapun yang kamu ngomongkan dia dengarkan. Di tempat Deddy Corbuzier itu kita bercerita. Jadi kayak kelakar laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan ceritanya. Kalau di tempatku, kita naikkan benchmarknya jadi lebih kritis. Pertanyaan-pertanyaanku itu adalah pertanyaan netizen yang kritis. Kalau memang dia ada isinya, dia pasti akan lulus. Kalau saya seneng ke podcast yang seperti itu. Kenapa? Kalau saya pergi ke podcast seperti itu, akan nunjukin siapa diri saya sebenarnya. Jadi saya senang pasti. Dan pertanyaan saya itu bukan untuk menjatuhkan atau berpihak. Pertanyaan yang keluar dari mulut saya adalah pertanyaan netizen semua, saya sampaikan kepada beliau. Tapi setelah podcast itu ada komunikasi lagi mungkin sama Kodensunya atau mungkin Kodensunya sama Kak Firninya, sama cucunya gitu pas setelah. Nggak ada. Aku juga menjaga ini ya, independensi ya. Jadi aku nggak kontek-kontekan dengan Densu juga. Asistenku mungkin ada beberapa kontekan. Aku juga nggak pernah ini. Aku juga ada sempet chat dia dulu kemarin Bang, kalau misalnya mau datang, mau speak up boleh. Dia bilang nanti tunggu aku sudah agak lebih siap ya. Dia bilang seperti itu. Tapi dokter benar-benar mendamaikan mereka. Maksudnya tadi kemarin dokter, ayo kita sama-sama gitu. Aku anterin dia kan dokter sampai ngomong gitu. Ya kalau bisa didamaikan kan kita damaikan. Kita kan juru damai. Tapi dia ngomong. Tapi hari ini aku podcast dengan pengacaranya Ferni. Tadi aku podcast dengan pengacaranya Ferni janji di podcast tersebut juga janji dalam bulan depan akan ngajakin tes DNA. Dan itu real katanya. Kalau nggak tes DNA bulan depan, dia bilang silakan Dr. Richard kontenin. Katanya dokter pengen membiayai. September ini. Katanya dokter pengen membiayai buat tes DNA itu, bener gak? Beliau tadi ngomong beliau akan biayain sendiri. Jadi nggak putus saya katanya. Sudah bagus juga lah, hemat duit saya. Di rumah sakit mana dok? Mikir untuk memfasilitasi tes DNA, kenapa sampai bisa mikir itu sih dok?
Itulah ya, aku nih orangnya spontan ya. Kadang-kadang aku nih terlalu baik hati jadi host kayaknya. Bantuin angkat adik, bantuin jadi angkat BA kayaknya aku nih. Bener juga. Terlalu baik hati kayaknya ya. Nggak sengaja terucap. Mungkin lokasi tes DNA-nya di mana, Dok? Katanya kemarin ada tadi pagi dia bilang dengan saya mau di Singapura katanya. Di Singapura. Itu pilihan Denso atau pilihan Ferni? Pilihan pengacaranya. Itu yang disampaikan oleh pengacaranya. Mungkin ada alasan gitu, Dok, kenapa milihnya Singapura dari... Wah, saya nggak begitu tahu. Tapi tadi sudah saya tanyakan terang benderang untuk temannya Ferni juga teman dekatnya, bahkan katanya itu saksi kunci. Sudah saya tanyakan juga, lama kehamilannya juga saya tanyakan juga. Mungkin lebih lengkapnya nonton di podcast saya aja ya. Berarti kalau dari kesimpulan podcastnya dokter sendiri dengan si temannya itu, apa menurut dokter kesimpulannya gitu? Seperti apa gitu pendapat dokter sendiri? Gak boleh sebenarnya ini. Aku gak boleh. Kalian simpulkan aja sendirilah. Tapi Dok, maksudnya melihat empat. kasus ini gimana sih dok? Iya. Maksudnya kan DNA sampai 2 kali, berarti 3 kan kali, kasihan 4 juga, Setelah 10 kasihan tahun juga berlalu. dengan Kalau anak-anaknya. menurutku tidak Anak- perlu. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua kali. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua kali karena bagiku itu sudah cukup. Dan kalau aku di posisi Bang Densu, hidupku sudah hancur banyak banget. Dan aku sudah ngalah luar biasa banget ya. Sampai detik ini sama seperti kasusku, aku sudah ngalah banyak banget baik dari brand ataupun juga dari KP. Ya. Sekarang aku tidak akan balas. Ya, sama posisi seperti Densu kemarin tidak akan balas. Tapi kalau masih ingin dicelakakan, saya akan pukul lebih kuat daripada dia. Mungkin kata-kata itu kan kata-kata empati buat Denso. Kalau kata-kata empati buat Ferni ada gak? Wah, kalau aku agak susah ya, karena aku nih orangnya kan eksak ya, orangnya itu ilmu pasti ya. Jadi aku lebih menyukai tes DNA sih, hasil tes DNA itu sih. Dan aku juga berpikir bagaimana caranya kita memalsukan tes DNA itu ya. Bagaimana, aku tuh lagi berpikir apakah aku banyakan nonton Indosiar atau banyakan nonton apa kayak gitu nih ya. Tapi ya aku tuh juga mikir kayak gimana ya, tertukarkah atau jatuh atau dokternya ngantuk gitu kan. Tapi itu suatu lembaga resmi loh, dan saya juga bilang gini ya, baik dari pengacaranya ataupun dari temannya ataupun juga dari mbaknya, kalau bilang kita berhak loh mendapatkan second opinion. Mohon maaf ya, kalau kita pergi ke dokter itu adalah kemampuan dan juga pendapat dari dokter, itu beda loh. Pendapat dia dan pendapat saya itu berbeda. Tapi kalau kita berbicara sertifikat itu berbeda. Itu sudah dikeluarkan oleh lab yang nggak sembarangan, tersertifikasi. Nggak semua lab bisa seperti itu. Ini bukan surat izin sakit dari puskesmas. Ini sertifikasi. Aku tuh ngebayanginnya kayak gimana bisa ngomong bahwa itu diragukan. Nggak masuk akal bagi aku, tapi ya hak masing-masing ya. Tapi setelah podcast kemarin sama temennya, mungkin Ferni ada menghubungi dokter gitu buat muncul di podcastnya dokter. Mudah-mudahan, coba ditanyain kalau beliau bersedia, saya akan memberikan ruang yang sebesar-besarnya. Tapi sejauh ini belum ada kontak komunikasi mungkin atau? Nggak ada, aku DM nggak dibaca, nggak dibales. Kita dari asistenku chat ke manajernya dibales, tapi pada waktu itu lagi berhalangan, lagi sakit. Dan aku juga kemarin kan beliau ada di basementku kan, tapi nggak tahu kenapa nggak mau naik. Dokter nggak nyamperin dok ke basement? Akan nggak enak. Oh. Tapi dok, mendengar kasus ini nih, Densu dengan Ferni ini, Densu kan mengatakan bahwa dirinya mempunyai bukti yang kuat. Nah dokter, tanggapannya seperti apa mungkin dengan hal tersebut? Kalau itu aku nggak tahu kopi. Beliau ngomong beliau ada bukti yang kuat, pasti ada sesuatu di balik itu. Aku cuma bisa doakan apa yang terbaik aja lah untuk sahabatku, karena kan ini kasus hukum itu adalah suatu hal yang melelahkan sih menurutku ya. Jadi mudah-mudahan ada jalan damai, ada jalan kekeluargaan aja untuk mereka. Dan sampai saat nanti tes DNA, dan kalau mengatakan bahwa itu bukan anak Densu, dan Densu siap untuk bertanggung jawab pun itu seperti apa? Kalau Densu orangnya gentle banget ya. Kalau setauku memang Densu itu orangnya gentle ya. Kalau memang salah dia akan bilang salah, kalau dia benar dia akan bilang benar. Ya kalau misalnya dia tes DNA-nya ternyata itu anak Densu dan dia tidak mau bertanggung jawab, tenang Bang. Aku akan kontenin apa. Oke. Oke.